Ya, dari informasi strategi stimulus ekonomi, kita ke informasi uji vaksin, Saudara. Upaya mengatasi COVID-19 pun terus dipacu, salah satunya ngebut mencari vaksin COVID-19. Namun, jumlah relawan uji vaksin masih jauh dari harapan. Kita sudah bisa produksi 100 juta. Bukan vaksinnya, kapasitasnya 100 juta. Dan insya Allah di Desember itu nanti saya datang lagi 250 juta. Optimisme Menteri BUMN Erick Thohir ini disampaikan di kantor pusat Bio Farma Selasa kemarin. Erick yakin Bio Farma akan mampu memproduksi vaksin bagi kebutuhan nasional. Di bawah BUMN Farmasi ini, vaksin COVID-19 menurut rencana akan diproduksi tahun depan. Kini, Bio Farma bersiap melakukan uji klinis vaksin dari Tiongkok milik Sinovac Biotech. Diperlukan 1.620 relawan untuk uji vaksin, namun baru 793 orang yang mendaftar. Mereka masih harus menjalani serangkaian tes untuk lolos menjadi subjek uji vaksin per 14 Agustus mendatang. Jadi PCR dan rapid. Nah, bila hasil kedua tersebut negatif, baru subjek setelah hari ketiga tersebut mendapatkan penyuntikan. Di hari itu ya penyuntikan yang pertama ya. Penyuntikan vaksin COVID-19 ini dilakukan 2 dosis, yaitu pada yang kunjungan pertama dan 14 hari kemudian datang kembali 14 hari kemudian nanti mereka akan dipantau setelah 2 dosis tersebut sampai 6 bulan dari kunjungan yang pertama. Jika tak kunjung memenuhi kuota relawan, tenggat pendaftaran sebagai relawan uji klinis vaksin pada 31 Agustus akan diperpanjang. Proses perekrutan relawan melibatkan Universitas Padjadjaran serta 4 puskesmas di Kota Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Saudara Menteri BUMN Erick Thohir memastikan Bio Farma mampu memproduksi vaksin COVID-19 100 juta dosis vaksin tahun ini dan 250 juta dosis vaksin akhir tahun nanti. Bagaimana Bio Farma memenuhi target ini? Kita langsung bahas dengan Head of Corporate Communication Bio Farma, Iwan Setiawan. Selamat malam, Pak Iwan. Selamat malam, Mbak May Sister. Ya, Pak Iwan, ini sebenarnya kapan kira-kira kita bisa memulai memproduksi 100 juta dosis vaksin per tahun? Ya. Tentunya kita mulai memproduksi adalah setelah lulusnya nanti dilakukan uji klinis yang fase 3 ini yang minggu depan ini akan kita mulai ya untuk penyuntikan. Jadi setelah kita lulus nanti kalau diperkirakan kan itu dipantau atau dimonitoring selama 6 bulan. Jadi kemungkinan selesainya itu sekitar di Januari atau Februari 2021 ya. Nah kalau itu lulus gitu ya, berhasil, nah kita akan dilanjutkan dengan mulai produksi di kurang lebih di kuartal 1 2021 ya Mbak ya. Oke, jadi kalau misalnya penyuntikan dilakukan minggu depan, artinya jumlah total relawan yang dibutuhkan lebih dari 1.600 itu tidak ditunggu dulu ya jadi 1.600, tapi ketersediaannya berapa baru kemudian kita suntikan dulu gitu? Ya, seperti itu. Kita paralel akan dilakukan dan memang itu ininya untuk rekrutmennya ada di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Mbak. Iya, itu akan mulai minggu depan. Oke, nah lantas begini Pak, tadi sih saya menghubungi pihak uji klinis di FK Unpad ya yang mengatakan bahwa jumlah yang mendaftarkan diri sebagai calon relawan itu baru sekitar 700-an. Nah kalau begini apakah nanti tidak menghalangi proses efektivitas proses produksi vaksin? Karena kan relawannya aja belum penuh nih gitu. Kalau kami sih melihatnya sangat optimis, Mbak. Ini kan mulainya baru minggu depan ya, mulainya minggu depan dan ini sudah sekarang aja sudah 700. Kalau saya optimis itu mencapai 1.620. Seperti itu ya, jadi mulai minggu depan ya. Oke, ini Pak Menteri bilang kalau sampai akhir tahun nanti Bio Farma bisa memproduksi 250 juta dosis. Artinya lebih dari 2 kali lipat dari total yang mau diproduksi sekitar 100 juta dosis begitu. Nah ini perlu investasi khusus atau sebenarnya memang sudah dialokasikan produksi khusus untuk vaksin COVID ya memang segitu kuotanya? Jadi perlu kami sampaikan bahwa Bio Farma sebetulnya secara keseluruhan, Mbak, kapasitas kita itu adalah 2 miliar dosis per tahun. Itu secara keseluruhan untuk semua vaksin. Nah,
karena vaksin-vaksin yang lain juga harus kita produksi, kita tidak bisa berhenti fokus hanya kepada COVID-19 karena yang lain juga kita harus kita produksi. Nah, dari yang 2 miliar ini kita dedikasikan untuk yang COVID-19 ini itu adalah 250 juta dosis gitu Pak. Jadi sebetulnya itu kita menggunakan fasilitas yang existing, yang disisikan, yang didedikasikan untuk nanti untuk COVID-19 ini. Oke, jadi sebenarnya Pak Iwan, dari mana sih jumlah sumber investasi untuk memproduksi vaksin sebanyak itu? Jangan dijawab dulu Pak Iwan, kita akan lanjutkan dialog